Haleluya, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion kali ini. Saudara, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun keadaan dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Saudara, saya akan meneruskan 1 Petrus pasal kedua di ayat-ayat terakhir. Rasul Petrus masih mengingatkan kita hidup sebagai umat percaya dimanapun kita berada, terutama kalau kita di tempat yang bukan tempat asal kita, di perantauan kita, seperti jemaat pada saat itu di Asia Kecil. Orang baru, mungkin minoritas dan sebagainya, tapi Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita, terutama ketika kita menghadapi orang luar, mungkin kita dianiaya, kita menghadapi tantangan oposisi dan sebagainya. Nah, saudara, inti daripada renungan hari ini adalah untuk kita memiliki mindset kasih karunia. Apa itu mindset kasih karunia? Pola berpikir, cara berpikir kasih karunia. Cara berpikir ini bukan cara berpikir dunia, saudara, tetapi kita harus terhubung dengan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya mulai dengan firman Tuhan hari ini. 1 Petrus pasal kedua ayat 18-21 mengatakan demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara sekalian, Rasul Petrus memang berbicara tentang posisi kita sebagai hamba. Orang yang berada posisinya di bawah. Dan kita mau diperhadapkan dengan orang yang punya otoritas di atas kita, yang punya kuasa di atas kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk dengan penuh takut. Sama hanya kita tunduk kepada Allah dengan hormat, dengan rasa kegentaran. Saudara sekalian, Rasul Petrus sekali lagi mengajarkan kita pada posisi ini. Bahkan ketika kita menderita, menghadapi atasan, orang yang punya otoritas di atas kita yang bengis, dan kita harus menderita. Bukan salah kita, bukan kita melakukan sesuatu yang keliru, tetapi kita dipersalahkan penderitaan. Sudah tidak ada orang yang mau menderita, apalagi bukan salahnya. Tetapi mungkin kita akan komplain, kenapa sih kita harus menderita sebagai umat Tuhan? Mengapa sih kita harus berada di bawah otoritas majikan, atasan kita yang mungkin yang tidak benar, orang dunia, yang kejam, yang bengis, bahkan ketika kita berbuat baik. Pada ayat-ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang itu sebenarnya. Memang itu kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mungkin kita senang, mungkin kita susah, mungkin kita berduka, mungkin kita sedang bersuka cita. Ada rasa damai, ada rasa tidak damai, tetapi di semua kehidupan kita, kita harus tahu kasih karunia Tuhan cukuplah bagi kita. Ada 3 kasih karunia yang harus kita tahu untuk kita teladani apa yang dikatakan Rasul Petrus. Pertama, untuk kita memiliki pola pikir, mindset kasih karunia, kita tahu kehidupan kita adalah kehendak Allah. Adalah kehendak Allah ketika kita menderita sekalipun. Adalah kehendak Allah ketika kita harus senang-senang sekalipun. Adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita jalani. Jadi kita harus punya mindset kasih karunia, yaitu mengikuti kehendak Allah. Kita harus sadar, semua dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah. Disitulah kita mengerti apa yang kita alami adalah kasih karunia Allah. Yang kedua, ketika kita memiliki mindset, pola pikir kasih karunia, saudara, kita akan berbuat baik. Di dalam keadaan apapun, kita tetap berbuat baik karena kita sendiri sudah menerima kasih karunia, kebaikan Tuhan, dan kita sadar dalam apapun kehendak dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan akan datang pada waktunya. Tuhan akan membela kita.
Tuhan akan berdiri di dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita, di dalam pergumulan kita. Bukankah itu sudah cukup? Kalau kita memiliki mindset kasih karunia, kita terus berbuat baik ketika sudah dicurangi, tetap berbuat baik. Karena Allah itu baik. Kalau kita melakukan kejahatan karena rasa keadilan kita, karena kita ingin membalas, kita sudah berlaku seperti Tuhan. Pola pikir kasih karunia sudah tidak ada. Kasih karunia, kita mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Saudara, mari kita miliki kasih karunia ini. Yang ketiga, pola kasih karunia harus kita mengerti. Kita sudah dipanggil. Itu kasih karunia. Kita sudah diselamatkan. Itu adalah kasih karunia. Sehingga kita harus melakukan yang ketiga ini, yaitu meneladani Yesus. Mengikuti Yesus. Nah, dihubungkan dengan penderitaan, saudara, Yesus datang untuk menderita bagi kita. Siapa kita? Sebagai pengikut Kristus ketika dianiaya, bahkan ketika kita salah, kita tidak mau dipersalahkan. Orang dunia, hukum dunia, tahu bahwa ketika orang salah harus dihukum. Tetapi kita harus lebih dan berbeda. Amin. Kasih kita harus extraordinary, harus berbeda dengan dunia. Amin. Saudara sekalian, kasih karunia adalah kita dipanggil. Dipanggil untuk mengikuti Yesus, bahkan di dalam firman Tuhan di dalam Matius menjelaskan seperti ini. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalau kita meneladani Yesus, mengikuti Yesus, memikul kuk kita akan mendapat ketenangan. Saudara, mari kita memiliki pola pikir kasih karunia, mindset kasih karunia. Amin, saudara sekalian, sadar hidup kita adalah kehendak Tuhan. Amin, itu adalah kasih karunia. Sadar bahwa kita sudah dipanggil dan kita harus mengikuti Yesus. Itu kasih karunia. Sadar oleh kasih karunia kita berbuat baik senantiasa. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Ubah cara pikir kami, sehingga kami hanya memiliki kasih karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, penderitaan, penganiayaan sekalipun, kami tahu itu adalah kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak kerajaan surga, yang boleh Engkau sebut memikul salib, mengikuti Engkau dan menyangkal diri. Berkati setiap ada kenamu Tuhan ketika ada masa-masa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami, agar kami memiliki ketenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, Tuhan Yesus berkati semuanya.